Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Agustina, guru kelas 5 SDN 123 Babakan Priangan, Kota Bandung. Dalam video ini, saya akan menceritakan praktik baik penggunaan model PBL idaman, interaktif, digital, asyik, dan menyenangkan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Dahulu, kelas dianggap sebagai wadah yang berisi siswa dengan kemampuan yang relatif sama. Semua siswa diberikan materi dan tugas yang sama dengan metode pengajaran yang seragam pula. Seiring berjalannya waktu, saya mulai menyadari bahwa tidak semua siswa memiliki kecepatan belajar, pengalaman belajar, gaya belajar, dan minat belajar yang sama. Hal ini menyebabkan beberapa siswa merasa kesulitan mengikuti pelajaran, sementara yang lain merasa bosan karena materi terlalu mudah. Kira-kira bagaimana kita dapat mengakomodasi semua perbedaan peserta didik dan memenuhi kebutuhan belajar setiap peserta didik? Usaha yang saya lakukan sebagai guru untuk memenuhi kebutuhan peserta didik adalah dengan menerapkan pembelajaran problem-based learning idaman, interaktif, digital, asik, dan menyenangkan, dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Pada tahap perencanaan dan persiapan, saya melakukan identifikasi dan memetakan kebutuhan belajar, gaya belajar, dan minat belajar peserta didik menggunakan asesmen diagnostik. Kemudian, saya menganalisis capaian pembelajaran dan menentukan tujuan pembelajaran yang ditindaklanjuti dengan menyusun modul ajar serta LKPD yang berpihak pada murid. Selanjutnya, saya menentukan media apa saja yang hendak digunakan untuk memaksimalkan ketercapaian tujuan pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan siswa dan ketersediaan sarana dan prasarana di satuan pendidikan. Langkah selanjutnya, guru menyiapkan berbagai media ajar digital berupa augmented reality, komik digital, game pada platform Wordwall, dan berbagai alat dan bahan yang dibutuhkan seperti smartboard, gawai berupa tablet, styrofoam, gambar makhluk hidup, dan memastikan setiap gawai terhubung ke internet dan sudah terpasang aplikasi Google Classroom untuk mengorganisir link media pembelajaran yang akan diakses oleh peserta didik. Selamat pagi anak-anak. Oke anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Di sini ada tidak yang hari ini perasaannya marah? Siapa di sini yang lagi sedih? Ada? Ada tidak yang hari ini bahagia? Hari ini kita akan belajar mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem, dan nanti kalian juga akan belajar menjelaskan interaksi antara komponen biotik dan abiotik dalam rantai makanan, dan terakhir kamu akan belajar bagaimana cara menjelaskan gambar rantai makanan sederhana. Oke, pernahkah kamu pergi ke kebun? Atau di rumah kamu ada taman? Taman bunga atau kebun ada? Siapa yang pernah melihat ada apa nih di kebun? Septian ada apa? Bunga dan rumput. Ada bunga dan rumput. Yukio? Tanah, betul. Naura? Tanaman. Afifah? Serangga, betul. Alula? Pernah melihat apa di kebun? Tanaman, betul. Banyak ya tanaman yang ada di kebun. Nah, apa saja yang hidup di sana? Hewan sama tumbuhan, betul. Mereka saling bergantung tidak? Bagaimana mereka saling bergantung? Kira-kira bunga memerlukan lebah tidak? Ya. Lebah memerlukan bunga tidak? Ya. Itu namanya
pun boleh dari diorama ini, boleh kan tadi Ibu sudah membagikan tablet ya. Dalam tablet itu ada link video. Kamu boleh melihat penjelasan tentang ekosistem lewat video. Boleh lewat diorama, boleh lewat apa tadi? Video. Terus Ibu juga memberikan ini. Ini adalah scan AR, augmented reality. Oke, mengerti? Silakan kelompok 1. Yang ini boleh. Pada langkah ini, peserta didik di setiap kelompok mengamati ekosistem yang akan diamati. Mereka dapat mengamati diorama ataupun augmented reality. Bisa juga membaca komik atau menonton video pembelajaran dari gawai yang sudah disediakan pada setiap kelompok. Peserta didik boleh mencoba salah satu media pembelajaran ataupun beberapa, bahkan semuanya bergantung pada ketertarikan mereka. Peserta didik berdiskusi untuk mengerjakan LKPD dan mendapatkan bimbingan dari guru pada saat kegiatan kelompok. Guru memastikan setiap kelompok melakukan diskusi aktif dan membimbing kelompok yang membutuhkan bantuan. Setiap kelompok diberikan kebebasan untuk membuat sajian presentasi menggunakan gambar-gambar yang telah disediakan ataupun menggunakan Canva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang rantai makanan ekosistem hutan tropis. Jadi ini adalah salah satu rantai makanan dalam ekosistem hutan tropis. Dimulai dari produsennya yaitu rumput, lalu dilanjutkan dengan konsumen tingkat pertama badak, lalu singa sebagai konsumen tingkat 2 dan jamur sebagai pengurai. Setiap kelompok secara bergantian menyajikan presentasi. Sekarang waktunya kalian mengisi refleksi. Pada langkah ini, peserta didik mengerjakan evaluasi dan refleksi pembelajaran. Guru tidak lupa memberikan apresiasi serta reward pada peserta didik yang aktif dalam kegiatan kelompok. Hasil yang diperoleh dari praktik baik pada kegiatan pembelajaran ini adalah menciptakan lingkungan belajar yang interaktif yang memberikan ruang bagi peserta didik untuk belajar dengan cara dan gaya yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pembelajaran PBL terdiferensiasi ini juga sesuai dengan pembelajaran abad 21 karena mengintegrasi teknologi secara efektif dalam proses pembelajaran. Terakhir, pembelajaran terdiferensiasi ini tidak hanya memberikan fleksibilitas dalam proses pembelajaran, tetapi juga memiliki dampak yang baik untuk menumbuhkan motivasi, kemampuan bernalar kritis, dan kolaborasi antar peserta didik. Seru saat melihat ekosistem menggunakan AR dan bermain game di tablet. Pelajaran tadi sangat menarik, kami belajar banyak tentang ekosistem. Dan juga tadi kami melihat ekosistem air melewati air. Juga kami membuat presentasi dari Canva. Itu jadi bisa mempererat kekeluargaan dengan teman, kelompok. Sekian cerita praktik baik dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.